Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang selalu saya banggakan, yaitu kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Alhamdulillah, adalah sampai saat ini kita selalu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat ini kita bisa meneruskan PJJ atau pembelajaran jarak jauh pada mapel Quran Hadis. Ya, sampai saat ini adalah sesi ketiga, yaitu tentang hadis menuntut ilmu. Jadi bab-bab yang dulu juga menuntut ilmu, sekarang bab ketiga juga menuntut ilmu. Jadi ini menurut hadis-hadis, yaitu yang diriwayatkan Ibnu Majah, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik anak-anakku, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ini buka halaman 40, yaitu yang membahas hadis tentang thalabul ilmi. Di sini selalu saya sampaikan dan selalu harus kita ingat bahwasanya ilmu adalah cahaya bagi kehidupan umat manusia. Ilmu adalah cahaya bagi kehidupan umat manusia. Dengannya kehidupan terasa lebih indah dengan ilmu. Maksudnya kalau orang punya ilmu itu kehidupan ini merasa indah. Yang susah menjadi mudah, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang jauh terasa dekat. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia memiliki pengetahuan dan menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Tidak semaunya saja, egois. Dia akan melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk ilmu dan daya nalarnya, sehingga tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat, baik menurut tradisi, agama, hukum maupun aturan yang berlaku. Karena apa? Karena dia berilmu. Cenderung orang yang berilmu itu tetap akan menggunakan keilmuannya, kearifannya. Karena ilmu adalah cahaya yang bisa memantulkan cahaya sehingga dapat menyinari seluruh pemikiran, memberikan jalan seluruh perbuatan, menuntun yang perbuatan yang baik. Ilmu adalah kunci dari segala kebaikan. Dia sebagai sarana untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi larangannya. Orang yang berilmu akan mengetahui bahwa ini adalah yang jelek, maka dilarang oleh Allah. Kalau ini yang baik dan wajib, maka itu perintah Allah yang harus dilaksanakan. Kalau yang larangan yang harus dan wajib ditinggalkan karena berdosa, itu tidak lain tidak bukan hanyalah dengan kepengetahuan atau ilmu. Tidak sempurna keimanan seorang tanpa ilmu. Keimanan itu keyakinan dalam hati. Ya, keyakinan dalam hati. Demikian juga amal tanpa ilmu menjadi sia-sia. Ilmu pengetahuan juga merupakan kunci menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dulu mungkin pada semester 1 sudah saya sampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ini kebahagiaan dunia, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin menginginkan kebahagiaan akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma, dunia akhirat ingin bahagia, fa'alaihi bil ilmi.
Maka kebahagiaan dunia akhirat hanyalah bisa ditempuh dengan orang-orang yang berilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Demikian pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Mencari ilmu merupakan menjadi ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi, mencari ilmu iku faridatun, wajib. Itu diwajibkan. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Riwayat hadis riwayat Ibnu Majah. Perintah membaca, menulis dan belajar turun sebagai wahyu yang pertama yang diturunkan di dalam surat Al-Alaq, Iqra rabbuka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu menulis dan belajar alamal. Jadi itu adalah perintah pertama kali. Mencari ilmu itu wajib dan hal yang sangat penting. Allah telah membekali manusia dengan fitrah, potensi dalam dirinya agar bisa belajar dan memiliki beragam ilmu dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengemban amanat sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita dibekali oleh Allah akal pikiran, potensi kehidupan sosial, makhluk yang paling mulia, bentuk yang paling sempurna. Maka inilah kecenderungan kita menjadi khalifah, memimpin di dunia ini. Makhluk yang lain adalah bawahan kita, masih derajatnya masih di bawah kita. Namun manusia bisa terperosok ke dalam derajat yang paling bawah jika manusia ini tidak berilmu dan tidak berakhlakul karimah. Justru asfala safilin yang dia dapatkan. Hal ini berarti bahwa belajar membaca dan menulis adalah suatu keniscayaan bagi setiap muslim yang harus diperjuangkan dengan gigih, penuh dengan pengorbanan agar mendapat pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidup untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan minder, jangan malas. Ya. Wah, sekarang PJJ, pembelajaran jarak jauh, tidak boleh tatap muka. Itu semua tidak menjadi alasan untuk tidak semangat mencari ilmu. Karena justru dengan adanya peraturan semacam ini kita patuhi dan justru kita lebih semangat untuk mendapatkan ilmu dengan cara mengikuti pembelajaran setiap hari yang ditampilkan di madrasah, dari madrasah. Jadi sangat keliru jika hal semacam ini malah dibuat santai-santai, bermain dan sebagainya. Ini adalah meninggalkan perintah Allah, bahkan nanti akan berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban. Hanya halangan ada peraturan seperti ini karena ini adalah ada ujian dari Allah. Semacam ini tidak kita kehendaki. Kalau kita menghendaki sih kita bertatap muka. Namun karena semua adalah sudah diatur oleh Allah, maka untuk menguji kita siapa orang yang lebih giat, siapa orang yang kurang giat, dan siapa pemalas. Itu. Salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah dengan ilmu yang dimilikinya. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaimi. Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang. Nek menungso tidak punya ilmu, yus tidak ada bedanya dengan makhluk lain seperti binatang. Saling terkam, menang sendiri, ya, hukum rimba, tidak ada sosial saling tolong menolong, tidak peduli terhadap orang lain.
Nah, inilah yang Allah selalu membedakan di antara makhluknya. Kita ini manusia diberi akal untuk menuntut ilmu. Ilmu itu adalah cahaya yang bisa menerangi pemikiran kita untuk dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Sehingga bisa menuntun kita, ya, mengantarkan kita untuk memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Sedemikian pentingnya ilmu bagi manusia, maka untuk meraihnya haruslah dilakukan dengan mengerahkan segenap jiwa dan raga, biaya, waktu, dan pengorbanan. Tuh, jangan dikira lah tidak ada sekolah nggak usah bayar, tidak bisa. Pembelajaran tetap, ilmu tetap disampaikan, pembelajaran tetap berjalan. Dan dari rumah malah enak. Kita hal semacam itu kita ambil positifnya saja, ambil yang baiknya saja. Nggak usah terlalu mengeluh dan menyalahkan keadaan. Kita ambil yang baik saja. Kita manfaatkan hal semacam dengan yang sebaik-baiknya. Ya, insya Allah kalau kita selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan semacam ini, Allah akan melindungi kita. Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita untuk menempuh ilmunya Allah, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum saya akhiri, ini nanti ada tugas sebagai respon pembelajaran ini, yaitu nanti ada di LKS Quran Hadis halaman 49 ulangan harian. Ulangan 49 ulangan harian. Ya, ulangan harian halaman 49. Yaitu nomor 1, 2, 3. Nomor 1 sampai 3 saja. Itu nanti dikerjakan. Ya. Halaman saya ulang. Soalnya adalah halaman 49 ulangan harian di LKS Quran Hadis kelas 9. Yaitu soal nomor 1 sampai 3. Nanti bisa dikerjakan di Google Form atau di link di bawah ini. Kalau tidak mengerjakan ya resiko masing-masing lah. Saya harap untuk selalu aktif dalam pembelajaran jarak jauh ini. Jangan malas-malas, semangatlah untuk mencari ilmu. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita, kesemangatan kepada kita untuk selalu berada di jalan Allah, sehingga Allah selalu melindungi kita. Amin, Allahumma amin. Dari saya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.